Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, sedang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan topik kita kali ini adalah doa mengubah keadaan. Dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita bangga. Karena lewat ayat yang baru kita baca, kita mengetahui bahwa doa orang yang percaya sangat besar kuasanya. Doa itu bukan soal indahnya kata-kata. Doa itu bukan soal ritual yang kita kerjakan setiap hari. Bahkan doa itu gak sekedar membuat kita merinding-merinding. Doa itu gak sekedar membuat kita gemetar-gemetar. Tetapi Alkitab kita menegaskan doa itu sangat besar kuasanya. Kenapa doa itu sangat besar kuasanya? Karena kita punya Allah yang maha besar. Alkitab bilang bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Yesus kita berkuasa di sorga dan di bumi. Apapun kalau Tuhan menghendaki, Tuhan dapat mengerjakannya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan merasa tawar hati sehingga mulai berkata, semua jalan sudah tertutup, tidak ada jalan keluar buat saya. Hari ini kita diingatkan, selama kita masih berdoa, selama kita melipat tangan kita dan berseru kepada Tuhan, ada Tuhan yang mendengar doa kita. Bukankah Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Doa itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena dalam konteks firman Tuhan yang kita baca, doa itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Doa bisa membuat mukjizat dalam hidup kita. Doa itu dahsyat kuasanya. Bahkan doa bisa mengubah keadaan alam kalau Tuhan menghendaki. Bayangkan, Elia manusia biasa, tapi dia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun dan dia berdoa kembali. Maka hujan turun. Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, pastikan engkau tetap datang sama Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan karena tepat pada waktunya Tuhan akan menolong, mendengar doamu sehingga engkau akan dituntunnya kepada sukacita yang besar. Bagaimana supaya doa kita mengubah keadaan? Yang pertama, ayat 15, doa yang lahir dari iman. Berarti untuk melihat kuasa doa yang dibutuhkan adalah iman. Iman itu adalah pondasi. Makanya kitab Ibrani bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dasarnya adalah iman. Tanpa iman kita nggak bisa menerima apa-apa. Apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan dan kepada janjinya bahwa Allah bertindak sesuai dengan apa yang difirmankannya. Kalau Alkitab berkata, maka kita tinggal bersyukur, kita tinggal mengiyakannya. Kenapa? Karena Allah kita tidak terbatas. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ada banyak orang setelah berdoa tapi dia ragu, tapi dia bimbang. Lalu dia berkata, Tuhan sanggup gak ya menjawab doa saya? Saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang keempat dicatat, tidak ada dasar buat Abraham untuk berharap. Karena memang mereka sudah tua dan istrinya Sarai itu mandul. Tetapi Alkitab bilang, Abraham sekalipun sudah tua, dia tidak ragu terhadap janji Tuhan. Tapi imannya semakin dikuatkan karena dia percaya Allahnya berkuasa bahkan membangkitkan orang yang mati. Kalau banyak hal yang seolah-olah hari ini sedang mati, sedang menuju kepada kematian, itu bukan akhir segalanya. Selama kita percaya kepada janji Tuhan, doa masih bisa mengubah segala-galanya. Itu sebabnya kau pastikan berdoa. Kalau kau sudah berdoa, tinggal kita berseru, tinggal kita yakin doa saya, Tuhan sudah jawab. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita mengubah keadaan? Yang kedua, di ayat yang ke-16, doa orang yang benar. Berarti berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, kita mengetahui, kita memahami, ternyata doa orang yang besar kuasanya bukan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Bahkan tidak hanya dimiliki oleh pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan di gereja. Tetapi syarat yang utama Alkitab bilang, doa orang yang benar. Itu sebabnya kalau engkau orang yang benar,
maka saya percaya engkau akan punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan dalam doamu. Karena itu pertanyaan sederhana. Siapa itu orang benar? Orang yang benar adalah orang percaya kepada Tuhan. Darah Yesus membenarkan, menguduskan hidup kita sehingga kita dinyatakan benar. Tapi jangan lupa, setelah kita dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, maka kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita hidup dalam kebenaran. Makanya orang yang hidupnya benar, dari ayat itu contohnya adalah konkretnya. Dia, Alkitab bilang, saling mengampunilah kamu. Berarti orang yang benar adalah orang yang situasi hatinya benar. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kepahitan, dia tidak menyimpan luka batin. Bahkan dia tidak merancangkan pembalasan kepada musuhnya di tempat-tempat yang tersembunyi. Karena dia tahu apa yang Yesus firmankan. Tetapi kamu sebagai orang percaya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kalau kita mempersembahkan doa, mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi kita teringat sesuatu kepada orang lain, maka Alkitab bilang, tinggalkan persembahanmu dan berdamai dulu dengan orang-orang yang menyakiti engkau atau orang yang engkau sakiti. Karena doa tanpa hati yang bersih, maka tidak akan menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya doa mengubah keadaan? Maka ayat 17 bilang, berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doa yang sungguh-sungguh selalu melahirkan kuasa Tuhan. Saya lihat Hana, seorang yang mandul, tidak ada harapan untuk punya anak, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai dia berdoa meneteskan banyak air mata. Dia berdoa berlama-lama kepada Tuhan. Sampai suaranya habis, tinggal mulutnya yang komat kamit. Tetapi karena doa yang sungguh-sungguh, melihat kuasa Tuhan. Itu sebabnya doa, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan Allah berkuasa menolong hidupnya. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, tetapi dia akan terus maju, mempercayai apa yang Tuhan nyatakan akan terjadi dalam hidupnya. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.